Dwi Arika dengan NIM 24031063. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai struktur sekretory bagian luar. Selanjutnya adalah struktur sekresi luar. Nah, materi yang disekresikan secara ekstraseluler tersimpan dalam suatu ruang antar sel khusus yang berbentuk dari atau dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama dengan cara kantong sekresi, di mana daerah yang terlokalisasi yang mengandung hasil sekresi, yaitu terutama terdapat pada batang, daun, dan juga buah. Hasil sekresinya bervariasi, tetapi umumnya berupa minyak dan resin, misalnya pada citrus, gossypium, dan eukaliptus. Nah, yang kedua dengan cara saluran sekresi, yaitu berbentuk memanjang dan meluas dalam jarak yang cukup jauh dalam organ, misalnya pada saluran resin pada konifera, saluran sekresi pada tumbuhan komposit. Selanjutnya adalah pembentukan struktur sekresi ekstraseluler. Nah, yang pertama, struktur sekresi ekstraseluler ini dapat terbentuk secara skizogenos dan lisogenos. Nah, kehadiran sel epitel dapat digunakan sebagai penanda asal mula pembentukan struktur sekresi secara skizogen. Kantong sekresi yang terbentuk secara lisigen tidak akan memiliki sel epitel sebagai pembatasnya, karena kantong atau salurannya terbentuk secara lisis. Selanjutnya adalah pembentukan kelenjar lisigen, di mana selnya membelah dan mengakumulasi sekret, kemudian sel mengalami lisis dan mengeluarkan sekret. Nah, pada kelenjar skizogen, selnya membelah akan tetapi pektinnya tidak dapat menyatukan sel. Kemudian sel tersebut membesar dan memisah sehingga terbentuklah sebuah rongga. Nah, sel epitel membatasi rongga tersebut, mengeluarkan sekret ke dalam rongga. Struktur dari sekretory luar yaitu terdapat di permukaan tumbuhan. Nah, adapun sel-sel yang terdapat pada sekretory ini, yang pertama adalah rambut kelenjar. Itu merupakan derivat epidermis dan lapisan subdermal. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu sel-selnya berasal dari epidermis. Kemudian di dalam selnya terdapat cairan khusus atau substansi seperti air, madu, kristal, dan lain-lain. Kemudian strukturnya mempunyai tangkai dan kepala, tangkainya uniseluler atau multiseluler, dan terdiri atas beberapa deretan sel, serta kepala yang uniseluler atau multiseluler. Rambut kelenjar juga dapat disebut sebagai trikoma glandular, yaitu berasal dari sel epidermis dan terdapat kelenjar di ujungnya. Nah, trikoma glandular ini bisa terdapat pada daun, batang, buah, maupun bunga. Nah, adapun macam-macam dari trikoma glandular ini antara lain yang pertama adalah trikoma hidatoda, yaitu terdiri atas sel tangkai dan sel kepala dan mengeluarkan larutan yang berisi asam organik. Nah, trikoma ini terdapat pada daun muda dan batang, yaitu pada Cicer aritinum yang terdiri atas tangkai uniseriata dan kepala oval yang multiseluler. Nah, antara lapisan selulosa dinding dan kutikula pada ujung kelenjar terdapat ruang subkutikula yang dibentuk selama sekresi. Selanjutnya adalah trikoma yang menyekresikan madu, yaitu berupa rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan mampu mengeluarkan madu ke permukaan sel, misalnya pada tepi daun Prunus amygdales dan Ailanthus atlecima. Selanjutnya ada trikoma gatal, yaitu rambut gatal berupa sel tunggal dengan pangkal yang berbentuk kantong dengan ujung yang runcing. Isi selnya menyebabkan rasa gatal. Nah, contohnya itu pada Urtica urens. Selanjutnya itu trikoma lendir, misalnya terdapat pada selaput bumbung, rumex, dan rum. Ada trikoma lendir yang disekresikan yaitu polisakarida. Nah, lendir ini dikeluarkan dan disimpan di dalam ruangnya pada tepi daun Prunus amygdales dan Ailanthus atlecima. Selanjutnya ada trikoma gatal, yaitu rambut gatal berupa sel tunggal dengan pangkal yang berbentuk kantong dengan ujung yang runcing. Isi selnya menyebabkan rasa gatal. Nah, contohnya itu pada Urtica urens. Selanjutnya itu trikoma lendir, misalnya terdapat pada selaput bumbung, rumex, dan rum.
Ada trikoma lendir yang disekresikan yaitu polisakarida. Nah, lendir ini dikeluarkan dan disimpan di dalam ruangan antar dinding sel dan kutikula. Nah, apabila kutikula ini sobek, maka lendir tersebut dapat mencapai ke permukaan sel. Struktur yang kedua adalah nektaria atau kelenjar madu. Nah, kelenjar madu merupakan struktur sekresi luar yang menghasilkan cairan gula. Nah, kelenjar madu pada organ generatif disebut juga dengan nektaria floral, sedangkan pada organ vegetatif disebut sebagai nektaria ekstrafloral. Nah, nektaria pada floral itu terdapat pada sepal, petal, stamen, ovarium, dan reseptakulum. Ekstrafloral misalnya pada tangkai daun, misalnya pada tumbuhan Passiflora, Ricinus, dan Impatiens. Selanjutnya adalah lokasi dan fungsi nektar ekstrafloral pada tanaman. Yang pertama itu kacang kapri atau VCSP, yaitu nektarnya berbentuk bintik-bintik hitam pada stipula di pangkal tangkai daun. Nah, pada ceri atau Prunus sp terletak di sisi atas kulit dengan 2 nektar bunga ekstra yang berwarna merah seperti ceri. Selanjutnya ceri laurel, yaitu terletak di bawah sisi daun, yaitu di nektar bunga ekstra. Nah, nektarnya lebih sulit dilihat dibandingkan dengan nektar pada kacang kapri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tanaman plum, di mana nektar itu terletak di tepi daun yang panjang. Struktur selanjutnya adalah osmofora, yaitu merupakan kelenjar yang menghasilkan bau harum. Nah, keharuman dari bunga biasanya dihasilkan oleh substansi yang mudah menguap, terutama minyak atsiri. Nah, bagian bunga yang dapat berdiferensiasi menjadi osmofor berupa jaringan yang terspesialisasi bagi sintesis dan sekresi zat yang berbau harum. Nah, pada Aracea menghasilkan bau tak sedap, mirip bau daging busuk. Osmofornya menghasilkan amonia di samping terpen. Selanjutnya adalah hidatoda, merupakan kelenjar yang biasanya mengeluarkan air. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan air agutasi, di mana eritem jaringan air rangkum pada bagian ujung jaringan pembuluh menyerap mineral atau nutrisi dari jaringan xilem pada sel-sel daun. Kemudian kelebihan air disimpan di dalam ruang antar sel, kemudian diakumulasi air, kemudian selanjutnya tekanan mendorong air keluar melalui stomata agutasi, sehingga hidatoda itu mensekresikan air agutasi. Dapat kita ketahui bahwa struktur dari sekresi berdasarkan tempat penyimpanan materi yang akan disekresikan terbagi atas 2. Yang pertama yaitu sekresi intraseluler, yaitu materi yang akan disekresikan disimpan di dalam sel. Yang kedua ada sekresi ekstraseluler, apabila materi disekresikan keluar sel, maka akan terjadi sekresi endogen, yaitu akumulasi materi untuk sekresi terjadi di ruang antar sel. Selanjutnya ada sekresi eksogen, materi disekresikan keluar dari tumbuhan, terjadi di dalam berbagai struktur sekretory epidermal. Baiklah, kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu pada sekresi dalam. Pada sekresi dalam yaitu ada ideoblast, yaitu sel yang terspesialisasi untuk menyimpan metabolit. Ukuran sel ideoblast sedikit berbeda dibanding dengan sel-sel di sekitarnya, tunggal atau dalam barisan yang panjang. Latisfer, litosis pada fikus, atau di dalam sel terdapat kristal sistolit. Dan ideoblast dapat mengandung resin, tanin, tendir, kristal, serta minyak. Selanjutnya yaitu latisifer, yaitu sel atau kelompok sel penghasil lateks, ditemukan pada sejumlah besar jenis atau marga tumbuhan. Nah, dapat kita lihat di sini gambar dari sel ideoblastnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada tipe dari latisifer. Terbagi atas 2, yaitu latisifer sederhana non articulate. Yang kedua yaitu latisifer majemuk articulate. Yang pertama, latisifer sederhana atau non articulate.
berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring dengan pertumbuhan tanaman, kadang-kadang bercabang, tidak bercabang, vinca atau cannabis, serta bercabang seperti euphorbia, neurum, ficus, atau asclepias. Selanjutnya yaitu Latissifer majemuk atau articulate, yang tersusun atas satu seri sel baik bercabang maupun tidak bercabang. Ujung dari masing-masing sel tetap utuh, berpori atau membentuk lubang atau peraforasi anatomosis, atau tidak beranastomosis seperti musa atau allium. Beranastomosis seperti Sonchus, Carica, Manihot, Paver, Havea, dan lalu pada Havea, Latissifer umumnya terdapat pada kulit batang. Selanjutnya yaitu Latissifer yang paling utama terbentuk pada kulit batang paling dalam yang berasal dari kambium. Nah, baiklah, di sini dapat kita lihat contoh sel Latissifer itu sendiri, dapat kita lihat pada gambar yang telah disajikan. Baiklah, di sini saya Mentari Argani dengan NIM 24031153 akan menjelaskan materi tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berperan dalam reproduksi. Umumnya, bunga memiliki struktur yang terdiri dari kelopak, mahkota, dan benang sari dan putik. Bunga bisa tumbuh secara tunggal atau berkelompok dalam rangkaian yang disebut infloresensi. Bunga terdiri dari sepal atau kelopak bunga adalah bagian luar bunga yang melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Sepal biasanya berwarna hijau, meskipun pada beberapa bunga bisa memiliki warna lain yang menyerupai mahkota bunga. Dalam beberapa kasus, sepal dapat bersatu membentuk struktur seperti tabung, sementara pada bunga lain sepal tetap terpisah. Fungsi dari sepal ini melindungi kuncup bunga dari kerusakan fisik, cuaca buruk, dan serangan hama. Kemudian mendukung bunga setelah mekar agar tetap kokoh. Kemudian melakukan fotosintesis pada beberapa tumbuhan karena mengandung klorofil. Struktur anatomi pada sepal ini terdiri dari lapisan epidermis, yaitu lapisan luar yang melindungi sepal dari kekeringan dan serangan mikroorganisme. Kemudian ada mesofil, jaringan dalam sepal yang mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Jaringan pembuluh, xilem dan floem, mengangkut air mineral dan hasil fotosintesis. Kemudian ada stomata, pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas dan mengontrol penguapan air. Contoh tumbuhan dengan sepal berbeda. Sepal berbulu yang terdapat pada tomat atau disebut dengan sepal trichoma. Kemudian ada sepal menyerupai petal yang dapat kita lihat contohnya dari bunga tulip. Kemudian ada petal, mahkota bunga, adalah bagian bunga yang berwarna-warni dan berfungsi untuk menarik penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung. Kemudian petal biasanya lebih besar dan lembut dibandingkan sepal, serta memiliki berbagai bentuk dan pola. Struktur anatomi petal. Epidermis, lapisan luar yang sering mengandung pigmen untuk memberi warna. Mesofil, jaringan yang dapat mengandung pigmen tambahan seperti antosianin. Kemudian ada jaringan pembuluh xilem dan floem membantu transportasi air, nutrisi, dan gula. Kemudian ada kelenjar nektar. Kelenjar nektar ini terdapat pada beberapa bunga, menghasilkan nektar sebagai sumber makanan bagi penyerbuk. Kemudian variasi petal berdasarkan bentuk dan penyusunnya. Petal bersatu, gamopetal. Petal menyatu membentuk tabung seperti pada bunga trompet atau alamanda. Kemudian petal terpisah, polipetal. Petal berdiri sendiri-sendiri seperti pada bunga mawar dan bunga sepatu. Kemudian ada petal berbentuk bibir, contohnya pada bunga anggrek dan bunga salvina. Kemudian ada stamen. Stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang berfungsi menghasilkan serbuk sari atau polen yang mengandung sel kelamin.
Jantan untuk proses pembuahan. Sekumpulan stamen dalam satu bunga disebut androecium. Struktur anatomi stamen, yang pertama ada anter, yaitu kepala sari. Bagian atas stamen yang berbentuk kantong kecil berfungsi menghasilkan dan menyimpan serbuk sari. Terdiri dari beberapa kantung serbuk sari yang menghasilkan mikrospora, yang kemudian berkembang menjadi serbuk sari. Kemudian ada filamen atau tangkai sari. Struktur terbentuk tangkai yang menopang anter, menghubungkan anter ke dasar bunga atau reseptakulum, berfungsi sebagai penopang agar anter dapat lebih mudah menyebarkan serbuk sari ke penyerbuk. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua itu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga setelah proses penyerbukan. Biasanya buah memiliki biji di dalamnya yang berperan sebagai alat reproduksi tumbuhan. Buah merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan Angiospermae untuk melindungi biji. Nah, peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Perhiasan buah dan benang sari biasanya layu, lalu gugur, dan kemudian setelah polinasi, tangkai putih atau stilus mengering. Namun, bakal buah bertambah besar dan mengalami berbagai modifikasi histologis yang menyebabkan berbagai jaringan berubah bentuk selnya. Beberapa atau seluruh modifikasi dapat berperan dalam menghasilkan mekanisme untuk penyebaran biji. Nah, jika diikuti perkembangannya, buah sebenarnya terjadi dari bakal buah dan yang telah dewasa. Buah juga dapat berkembang tanpa pembuahan dan tanpa perkembangan biji. Peristiwa itu disebut dengan partenokarpi, banyak ditemukan terutama pada spesies yang berbiji banyak seperti pisang, semangka, nanas, dan tomat. Partenokarpi dapat terjadi tanpa polinasi, seperti jeruk, labu, dan tomat, atau memerlukan rangsangan polinasi pada anggrek. Buah tak berbiji dapat pula diakibatkan oleh gugurnya embrio, seperti anggur, namun terjadinya buah seperti itu tidak digolongkan ke dalam partenokarpi karena terjadi pembuahan di sini. Selanjutnya, peran buah bagi makhluk hidup. Yang pertama, bagi tumbuhan itu sendiri, yang pertama itu melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua itu membantu penyebaran biji. Peran bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia itu menyediakan sumber energi sebagai bahan makanan. Struktur buah. Struktur buah umumnya terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran tertentu dalam melindungi biji dan membantu dalam penyebarannya. Nah, berikut adalah penjelasan tentang bagian-bagian utama dalam struktur buah. Pada umumnya, buah memiliki struktur dinding buah, perikarp, yang berdaging. Perikarp terdiri dari 3 lapisan, yaitu exokarpium atau epikarpium, yang tersusun atas satu lapis sel, dan ada yang memiliki kutikula. Yang kedua itu mesokarpium, tersusun atas beberapa lapis jaringan parenkimatis yang di dalamnya dapat ditemukan berkas pengangkut, minyak, amilum, lendir, dan kristal kalium oksalat. Nah, yang ketiga itu ada endokarpium, tersusun atas satu lapis sel yang berkembang dari epidermis dalam daun buah. Nah, seperti ini gambarnya. Yang paling luar itu ada exokarpium, sekitar 1-2 mm. Yang lapisan kedua itu ada hypodermal mesokarpium, sekitar ukurannya 5 mm. Dan middle mesokarpium
Selanjutnya endomesokarpium berukuran sekitar 5 mm dan endokarp yang pada bagian dalamnya. Nah, ini bentuk selnya. Yang bulat-bulat terdapat di dalam itu ada embrio dan pembungkus, dan embrio terdapat di dalam endokarp, dan yang paling luar itu terdapat eksokarp, dan antara endokarp dan eksokarp terdapat mesokarp. Tersebut terlihat eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Sel-sel endokarp, mesokarp, dan eksokarp. Nah, selanjutnya pengelompokan buah. Buah terdiri dari dua bagian, buah berdaging dan buah kering. Nah, pada buah berdaging itu terdapat beberapa kelompok lagi, yaitu yang pertama yaitu buah buni atau BK yang memiliki perikarpium yang tebal dan berair. Mesokarpium dapat mengandung pigmen. Mesokarpium terdiri dari sel-sel parenkim yang berlapis dan kebanyakan dapat dimakan. Dan endokarpium merupakan lapisan yang tipis. Nah, tipe selanjutnya yaitu Hesperidium. Pada eksokarpnya atau flavedo, epidermis luar berkutikula. Beberapa lapis epidermis luar berkutikula, beberapa lapis parenkim subepidermis padat, mengandung kelenjar minyak atau lisigen dan sel berkristal. Nah, pada mesokarp atau albedo, jaringan spons berwarna putih. Dan sedangkan pada endokarp, epidermis dalam dan beberapa lapis parenkim yang padat. Pada bagian ini terdapat gelembung-gelembung berair. Nah, ya, selanjutnya itu buah pepo. Eksokarpnya itu epidermisnya di luar dan di bawahnya terdapat jaringan kolenkim. Pada mesokarp, parenkim yang mengandung kloroplas, dan pada endokarp, epidermis dalam berupa membran tipis dan transparan. Nah, pada buah selanjutnya yaitu drupa, pada bagian eksokarp itu tersusun atas jaringan epidermis dan kolenkim. Mesokarp berdaging tebal atau berserabut. Dan sedangkan pada endokarpnya tersusun atas jaringan yang keras dan berkayu, terdapat berkas pembuluh. Nah, di sini terlihat contoh dari drupa yaitu buah kelapa. Pada buah kelapa itu terdapat flugate pore, functional pore, frugal pore. Yang di dalamnya kelapa itu seperti umbut, itu ada coconut apple, a sweet spongy mass cotyledon that is soft and absorb the endosperm. Yang putih-putihnya itu terdapat daging buahnya atau endospermnya. Yang di luar itu eksokarp, mesokarp yang di tengah, dan yang terdapat di belakang daging buahnya itu ada endokarp. Di sini ada akarnya, ini ada shoot, batang dan daun. Nah, selanjutnya itu tipe buah berdaging umum. Contohnya pada apel. Pada eksokarpnya, epidermis berada di luar, mengandung pigmen antosianin dan flobalen yang memberikan warna khas pada apel. Pada mesokarpnya itu parenkim berdaging dan endokarpnya itu terdapat sel-sel skleroid. Nah, selanjutnya ada tipe buah kering. Pada buah kering yang berkembang dari daun buah tunggal, yaitu folikel, buah bumbung, seperti polong dan membuka di sisi ventral, delphinium, brachychiton. Dan kedua yaitu legum, buah polong, membuka menjadi dua katup melalui alur ventral dan dorsal, leguminose.
Nah, buah Silcarpus berkembang dari bakal buah dengan 2 karpel atau lebih. Yang pertama itu Siliqua loba atau polong palsu. Seperti polong, 2 karpel membentuk rusuk tebal dan mempunyai sekat semu. Cruciferae. Yang kedua itu kapsula atau buah kotak dari 2 karpel atau lebih dan merekah dalam berbagai cara dan mempunyai arti penting dalam taksonomi. Selanjutnya itu, nah ini ada gambar. Pada gambar ini gambar bagan penampang melintang buah kering, pemecah atau menggambarkan 3 jenis buah yang belum dibuka. Pada gambar A, B, G itu contoh cara pemecahannya. Nah, pada buah A itu buah berkarpel 1, buah D itu 3 karpel berplasenta parietal, dan buah G itu 3 karpel dengan plasenta aksilar. Di setiap karpel ditunjukkan berkas tengah dan berkas lateral. Nah, pada gambar C, FI, berkas pembuluh tengah terpisah menjadi 2. Jaringan tambahannya ditinjau dari segi teknis, jaringan itu perlu disebut dengan buah semu yang berbeda dari buah sejati, yang terdiri hanya dari jaringan bakal buah. Namun perbedaan ini tidak sering diperhatikan dan istilah buah telah dipakai untuk hasil akhir yang berbentuk buah apapun jaringan asalnya. Ini terdapat dari buah kering itu sendiri, ada exocarp, mesocarp, dan endocarp. Buah kering itu terdiri dari dua bagian, yaitu dua kelompok, yaitu buah kering yang tak memecah atau indehiscence, berisi 1 biji, sehingga untuk memencarkan bijinya, buah ini tidak perlu memecah. Yang kedua, buah kering yang memecah atau dehiscence, berisi lebih dari 1 biji, sehingga memecahnya buah nampaknya terkait dengan upaya untuk memencarkan biji agar tidak terkumpul di suatu tempat. Buah kering itu ada beberapa bagian, contohnya seperti buah kurung atau acinium, buah berbiji 1, dinding buah dan kulit biji terpisah. Contohnya adalah biji bunga pukul 4 atau mirabilis, buah kurung majemuk, contohnya adalah bunga buah matahari. Nah, biji buah kering itu seperti di bunga matahari, terdapat ada perikard. Yang kedua itu seed coat atau selaput biji, yaitu lapisan pelindung luar biji yang berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan fisik, suhu, atau air. Nah, selanjutnya itu ada biji, yang paling bawah itu ada funiculus, tangkai yang menghubungkan biji dengan plasenta pada ovarium sehingga berfungsi seperti tali pusar. Nah, dapat terlihat pada beberapa buah seperti kacang polong. Yang kelima itu ada locule atau loculus, adalah rongga kecil yang dapat terdapat pada bagian organ atau organisme termasuk tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada buah padi atau Caryopsis, yaitu buah berbiji 1, dinding buah bersatu dengan kulit biji seperti jagung, gandum. Buah padi adalah buah sekaligus biji. Nah, bagian buah terletak di sebelah luar yang terdiri dari yang pertama yaitu lemma, bagian penutup yang besar dan pada varietas tertentu memiliki bulu. Yang kedua itu ada palea, bagian penutup yang kecil, dan yang ketiga itu ada scutellum atau scutellum, yaitu kotiledon tipis di monokotil. Nah, bagian biji terdiri dari ada aupleuron, lapis terluar yang seringkali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit, hanya setebal 1 lapis sel. Yang kedua itu ada endosperma, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan ketiga itu ada embrio yang merupakan calon tanaman baru. Nah, seperti inilah gambar pada buah jagung.
Ada perikard, endosperm, epikotil, dan hipokotil, ada radikula. Ada skutelum atau kotyledon, dan coleoptil dan kloriza. Coleoptil adalah selubung ujung embrio atau plumula, dan kloriza itu bagian yang menyelubungi akar. Nah, rasanya itu adalah buah keras atau nup. Buah berbiji satu dengan dinding yang mengeras, sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh cawan atau cangkang. Bagiannya itu ada radikula atau calon akar, plumula, perikard, seed coat atau pelindung biji, ada kotyledon dan kapsiles, dan ada kupule. Buah selanjutnya itu buah kering yang memecah atau dehiscens. Yang pertama itu buah bumbung atau folliculus. Berasal dari bakal buah yang terdiri atas satu daun buah dengan bakal biji. Jika masak, kotak terbelah menurut salah satu kampuhnya. Contohnya adalah widuri, Calliotropis, kepuh, dan atau sterculia. Nah, yang selanjutnya itu ada buah polong atau legumen yang terdiri atas satu daun buah dengan satu ruangan dan banyak biji. Sering pula ruangan ini terpisah-pisah oleh sekat semu. Jika masak, ruangan akan terbuka menurut kedua kampuhnya yang memanjang. Nah, contohnya itu pada polong-polongan atau Fabaceae atau dulu disebut Leguminosae. Yang keempat itu ada buah kotak atau kapsul. Buah yang berkembang dari beberapa karpel, memecah sepanjang persatuan karpel atau melalui pori. Nah, itu terdapat pada lili kapsul. Nah, itu ada karpelnya. Dia akan memecah pada setiap karpel, dan itu ada bijinya. Nah, yang ketiga adalah biji. Biji atau nama latinnya itu semen adalah bakal biji ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindungi oleh organ lain, buah pada endospermae atau magnolopita, atau tidak pada gymnospermae. Dari sudut pandangan evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat tahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Nah, bagian biji itu ada 3, yaitu yang pertama kulit biji atau spermodermis, yang kedua itu tali pusar, funiculus, dan inti biji, nucleus seminis. Yang pertama kulit biji atau spermodermis. Umumnya tersusun atas yang pertama itu epidermis, merupakan lapisan terluar kulit biji, sering suatu biji tanpa epidermis. Yang kedua itu jaringan yang berdinding tebal, terdapat di sebelah dalam epidermis. Yang ketiga itu sel-sel parenkim atau sel-sel kristal, atau sel-sel berisi pigmen yang terdapat di sebelah dalam jaringan makroskleroida. Nah, seperti ini adalah gambar perkembangan kulit biji Leucopersicon esculentum dan kulit biji Phaseolus aereus. Selanjutnya itu jaringan cadangan makanan. Biji beralbumin dan non-albumin berupa endosperm dengan berbagai kandungan seperti minyak, karbohidrat, protein, dan lipid. Dinding sel yang menyimpan cadangan makanan pada ponik dan dispiros. Biji keratonia mempunyai endosperm berlendir. Dinding menjadi lebih kurang berlendir bila terkena air. Pada biji kering, sel-sel endospermanya keras dan selama perkembangan berfungsi sebagai jaringan nutrisi dan yang mengembang. Cadangan makanan berupa kandungan yang ada di dalam biji. Perkembangan cadangan makanan umumnya dimulai sebelum perkembangan embrio.
Cadangan makanan berkembangan dari pembelahan mitosis inti endosperm yang dihasilkan dari peleburan salah satu gamet jantan dan dua inti kutub. Embrio merupakan sporofit muda yang tidak segera melanjutkan pertumbuhannya, melainkan memasuki masa istirahat atau dormansi. Sekian dari saya.